yaitu pemberlakuan terkait PPKM darurat coronavirus, di mana yang kami ketahui di Kabupaten Subang diberlakukan mulai dari tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021, yang mana memang tujuan yang paling utama yaitu bagaimana mengendalikan penyebaran COVID-19 yang saat ini sudah masih, akan tetapi dalam hal ini adanya beberapa oknum dinas tenaga kerja yang mengatasnamakan Satgas COVID-19 mengintimidasi atau menakut-nakuti dengan diberlakukannya PPKM ini, ajas manfaat. Apa itu? Adanya pemanggilan dari beberapa HRD dan pihak perusahaan yang mengeluh kepada Apindo dan laporan dari ruang lingkup Dinas Tenaga Kerja. Apindo juga sudah memberikan sebuah sosialisasi himbauan kepada perusahaan yang ada di Kabupaten Subang agar memberlakukan prokes secara ketat, dan beberapa perusahaan sudah melakukan itu sesuai dengan Imendagri. Perusahaan esensial yang tergolong esensial agar memberlakukan 50% staff untuk melakukan work from office, ya. Nah, itu sudah diberlakukan oleh semua perusahaan yang ada di Kabupaten Subang ini. Perlu dipahami bahwa di Mendagri itu diatur bahwa yang WFO itu adalah staff. Coba bunyinya dibuka bahwa itu diberlakukan untuk staff, artinya lingkungan office kalau di lapangan pekerjaan. Nah, kita sudah melakukan di beberapa perusahaan pantauan dari Apindo Kabupaten Subang dalam 1 minggu minimal 3 kali swab antigen seluruh karyawan yang ada di perusahaan masing-masing. Disesalkan kemarin ada hal bahwa disanakan mengatasnamakan COVID-19 akan melakukan sidak ke ruang-ruang produksi. Nah, yang jadi pertanyaan kami dari Apindo, apakah itu di PPKM ataupun di Mendagri itu diatur terkait sidak tersebut? Jangan sampai perusahaan yang ada di Kota Subang ini menjaga prokes gitu, dan menerapkan prokes, mengikuti aturan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi yang melakukan sidaknya sendiri ataupun yang petugas-petugasnya tidak mengikuti prokes. Ketika sidak ataupun turun ke lapangan berkerumun, ya, menyuruh masyarakat, menyuruh pekerja, menyuruh buruh di perusahaan-perusahaan untuk menjaga jarak, tetapi petugasnya sendiri tidak menjalankan prokes dengan cara berkerumun. Nah, itu himbauan dari ya, keinginan dari Apindo, keluhan menampung dari perusahaan seperti itu. Nah, yang paling disesalkan adalah adanya oknum-oknum yang memanfaatkan dari PPKM tersebut. Pengamatan pemerintah Kabupaten Subang dan Satgas Covid, kalau misalnya tidak apa yang menjadi keinginan dari oknum tersebut, maka pabrik itu akan ditutup. Nah, ini yang disesalkan, kalimat-kalimat bahasa seperti itu yang dilontarkan kepada beberapa perusahaan HRD, baik via telepon ataupun secara panggilan secara pribadi, disuruh datang ke rumahnya masing-masing. Ya, inilah yang nggak masuk akal. Ketika dipanggil malah ada sesuatu yang di luar dugaan. Contoh, menitipkan beberapa keinginannya yang tidak ada di aturan tersebut. Ya, salah satu contohnya menitipkan agar bisa untuk menerima apa yang dititipkan orang yang mau bekerja di perusahaan masing-masing. Ini yang keluar dari aturan.
Berarti ada unsur penyalahgunaan wewenang juga gitu? Ada unsur penyalahgunaan wewenang. Itu yang keluhan dari beberapa perusahaan. Dan tidak bisa dengan cara mengintimidasi aturan PPKM yang diberlakukan di DKI gitu disamakan dengan di sini. Ya. Aturannya memang sama, tetapi dengan cara melakukan yang ditegur itu adalah toko baju yang diberlakukan kepada perusahaan yang esensial, gitu. Itu contoh yang non esensial diberlakukan kepada yang esensial, gitu. Kan salah kaprah gitu. Itu yang kami terima dari informasi dari beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Subang. Apakah ini ketua aduan-aduan semacam itu ada setelah berlakunya PPKM atau di luar PPKM juga pernah ada gitu? Pas diberlakukannya PPKM. Pas diberlakukannya PPKM. Artinya mengambil manfaat dari PPKM tersebut. Kemudian ketua, apakah secara resmi Apindo sudah melayangkan surat kepada Dinas? Sudah, saya sudah melayangkan surat himbauan kepada perusahaan agar apabila ada yang menyalahgunakan dan melebihi kewenangan dari aturan-aturan PPKM tersebut agar dilaporkan kepada Apindo. Dan kita sudah menegur Disnaker secara via telepon. Dan kita akan menyurati kalau seandainya sampai hal itu masih memaksakan, maka Apindo akan menyurati kepada Bupati Kabupaten Subang hal tersebut, adanya oknum dari pemerintahan Kabupaten Subang. Harapan kami agar semuanya sesuai dengan prosedur yang sudah diatur, ya, yang sudah diatur oleh Imendagri, oleh surat edaran Bupati, surat edaran Gubernur, ataupun aturan-aturan yang mengatur PPKM tersebut. Jangan keluar dari aturan yang sudah diatur dan jangan memanfaatkan itu. Investor ini sesuai dengan apa yang menjadi arahan Presiden, ya, bahwa ini harus dijaga, gitu. Jangan mencoreng pemerintah Kabupaten Subang. Itu yang harapan kami sebagai Apindo atas keluhan-keluhan anggota Apindo yang di perusahaan-perusahaan.